dipersembahkan oleh Oke, baik. Terima kasih. Kita sudahi dulu, masih ada box kedua sebelum kita ke Kak Yuni. Pilih box nomor berapa? Grace ya? Nomor 7. Oke, box nomor 7. Kita buka. Wah, Apa itu? smash. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kunci-kunci sukses ketika Gracia menyabet semua medali di podium. Tapi pasti dong, yang namanya kehidupan sebagai atlet, bahkan tadi ada dinamika jatuh bangun di kehidupan pribadi dan pengorbanan harga yang harus dibayar, ada hubungan pribadi tadi juga pernah dialami. Jatuh bangunnya seperti apa, ingin kita gali lebih dalam lagi. Mungkin Kak Yuni bisa menggali-gali lebih dalam lagi sebagai sesama atlet juga yang pernah dulu berada di dunia bulu tangkis. Gini Gel, pengen nanya banget dari dulu. Apa sih orang kalau disiplin, Gel mah orang tahu. Disiplin, kemauan tinggi, semuanya ada. Cuman yang pertanyaannya kenapa bisa sekonsisten itu? Saya bilang bahwa saya memaknai hidup saya ini dari kecil itu saya ditempah dengan yang dapat yang nggak enak dulu. Nggak dapat juaranya dulu, bahkan dapatnya cedera dan diskualifikasi, dan itu sangat membentuk ketahanan karakter dan konsisten saya dalam kehidupan dan setiap saya apapun yang saya lakukan sampai detik ini gitu. Jadi dari situ karena karakternya terbangun dan ada sesuatu hal yang memang menghimpit saya dan saya harus menghimpit itu, ketika saya menghimpit saya harus ada respon yang benar. Gitu, saya mau menyerah atau enggak. Nah, respon yang benar saya dapatin itu bukan hanya karena saya konsisten, Ci. Bukan saya hanya dapat keputusan. Saya hari ini ketika saya 2012, saya benci banget yang namanya bulu tangkis. Pada saat itu keselnya luar biasa. Tapi saya diingatkan oleh support system balik lagi. Sama orang-orang, saya beruntung makanya kenapa ada Felix dalam kehidupan saya, ada mama saya, ada pelatih saya. Yang pada sampai saat ini tuh mendorong saya untuk jadi saya semangat. Nggak mungkin, Ci, saya sebenarnya latihan juga gimana ya, kayak Coach Heri lah di sini ya, kita kalau selalu diteriakin, kalau lagi males, lagi apa, fokus, lagi itu saya balik lagi, oh ya harus fokus lagi. Tapi pada perjalanannya sebenarnya juga oleng juga, Ci. Tapi karena ada orang-orang di sekitar yang betul-betul membentuk saya, mendorong saya untuk selalu saya ingin melakukan yang terbaik. Pada akhirnya itu yang konsistensi itu orang-orang melihat, wah Grace konsisten saya. Bukan hanya saya sebenarnya, tapi orang-orang yang di sekeliling saya yang menjadi mereka berperan yang betul, benar gitu. Nah, smash, pukulan kerasnya hidup atau kegagalan yang paling telak bagi seorang Gracia Poli yang bikin kamu paling oleng tuh pada saat apa? Ya. Bisa di bulu tangkis ataupun di kehidupan pribadi? Kalau yang paling bikin kamu oleng ya itu 2012 London Olimpiade itu sih. Saat didiskualifikasi. Pada saat didiskualifikasi, karena itu adalah puncak dan rakuman dari semua yang saya jalani. Karena kan saya tadi cerita ketika saya umur 19 tahun, saya dinilai pemain yang bertalenta pada junior gitu. Saya salah satu bertalenta, tapi kenapa pas saat masuk senior itu saya cedera lutut cukup parah. 2007 cedera tangan sebelum Olimpiade, 2012 juga itu rotator cuff-nya saya hampir putus. Didiskualifikasi karena dan apa? Boleh akhirnya disampaikan. didiskualifikasi. Jadi itu sebenarnya udah momen di mana saya merasa nggak layak jadi manusia gitu loh. Karena saya malu-maluin negara gitu loh pada saat itu. Dan saya sebenarnya gini, kalau mau dibilang to be fair, saya tidak melakukan hal yang dikira seperti itu, dikira didiskualifikasi itu. Tapi ya things happen dan saya harus bisa handle segala sesuatu, dan itu membuat saya jadi pada akhirnya kembali lebih kuat. Seperti tagline saya, comeback stronger, yang makanya itu dari situlah saya memaknai kehidupannya sih. Gitu. Coach Matias dulu. Saya sih tertarik sama cederanya ya. Karena kan kalau kita melihat cedera, maksudnya dari sisi atlet ataupun yang para pelaku, itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Nggak mau main lagi, udah give up. Nah di sini you have cedera lutut, terus cedera rotator cuff,
hal yang lain. Apa sih yang memotivasinya itu? Apakah dari sisi rehabnya yang kebetulan yang bagus, yang bisa memampukan, atau ada maksud dari mantra yang digunakan atau? Iya, pada saat itu saya melihat cedera itu memang sesuatu hal yang sangat traumatis buat dalam kehidupan buat seorang atlet. Tapi karena saya lihat saya masih muda. Saya masih umur 19 tahun waktu saya cedera lutut dan 23 tahun pada saat cedera rotator cuff. Jadi saya melihat bahwa cedera ini nggak akan menghalangi. Jadi saya punya kayak keinginan atau kerinduan bahwa nggak akan ada yang bisa memberhentikan saya. Cedera pun nggak ada. Tangan dulu. Nah, tapi bicara soal tadi cedera dan juga konsekuensi menjadi seorang atlet itu tidak hanya masalah luka cedera fisik saja, tapi bahkan itu bisa mengancam nyawa. Nah, baru-baru ini juga di dunia bulu tangkis kita sedang berduka ya. Kita bisa lihat ada informasi terkait atlet badminton asal Tiongkok, Zhang Ziqi, meninggal dunia setelah sempat pingsan di laga Asia Junior Championship 2024 yang berlangsung di Yogyakarta. Tentu saja ini menjadi duka kita semuanya. Tapi apapun itu kita tidak ingin mencari tahu penyebabnya atau seperti apa. Tapi ini konsekuensi dari seorang atlet. Bahkan tidak memiliki pilihan untuk bangkit, untuk harus sembuh ya. Bagaimana Gracia melihat informasi ini, sesama atlet bahkan bisa meninggal dunia di lapangan begitu saat bertanding? Iya. Wah, saya dengar itu kemarin, apalagi saya sekarang berkecimpung di dunia komisi atlet juga ya, dan saya langsung, kami punya grup member badminton atlet komisi, langsung kita chat di grup, ini gimana nih, harus apa nih kita gimana dan sebagainya. Dan di situ ada Cheng Ziwei, dia nomor 1 ganda campuran nomor 1 dunia, dia ada di situ. Dan kita memberikan masukan-masukan yang apa yang harus memang kita sebagai atlet nih lakukan. Dan juga sebagai dunia badminton lakukan untuk kebaikan di masa depan gitu. Bang Medo, sebagai jurnalis melihat determinasi dan konsekuensi seorang atlet itu ternyata besar sekali loh tantangannya. Ya, saya kira memang besar sekali ya. Nah, saya menarik juga sekaligus nih kita melihat bukunya Grace ini menembus garis batas gitu, limit ya berarti ini. Sebenarnya yang ingin diceritakan limit yang mana ya? Maksudnya gini, batasan mana sih yang kita pengen mimpikan itu? Contohnya, kalau maksud saya kalau di atlet adalah batasan jadi seorang juara olimpiade itu udah paling maksimal tuh. Gitu. Nah, tapi kan setiap orang punya ekspektasi dan mimpinya masing-masing. Kalau saya sebagai atlet ya jadi juara olimpiade, dan mungkin Bang Edo sebagai jurnalis ada juga batasan yang ingin dicapai dalam kehidupan, dan itu kita bisa raih itu dan akhirnya menembus garis batas itu tersebut kan. Ya itu tercipta buat saya sendiri itu karena tergantung dari mana seberapa teman-teman di sini melihat kemampuan dia mau jadi apa dan siapa pada saat itu. Apa kalau udah kita tahu taruh paling tinggi di sini batasan itu, berarti kan kita harus lewatin itu ya. Nah, kalau harus Grace bisa menembus di olimpiade itu dan sebagai seorang atlet, makanya berjuara di situ kan ada tulisannya bahwa dari kecil sampai pada akhirnya juara olimpiade, karena saya memaknai kehidupan saya belum jadi apa-apa sebenarnya karena masih panjang, misalnya kalau dikasih umur panjang gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk jadi seorang atlet tuh juara olimpiade adalah batasan tertinggi, paling puncak. Kalau menurut saya keinginan tahunya luar biasa. Beasiswa ke sana, enak. Udah masuk pelatnas kan, udah ke sana aja. Memang kenyataan saya udah ditawarin untuk jadi atlet di luar negeri, di luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.